Dan ternyata firasatnya itu benar sekali pemirsa. Masalah itu ada hubungannya dengan pemakaman. Jadi secara khusus terdapat hubungan kematian yang aneh dengan tradisi memakan mayat. Perempuan akan membuang otaknya, mencampurnya dengan pakis dan memasaknya dalam tabung bambu. Mereka memanggang api dan memakan semuanya kecuali kantong empedu. Akan tetapi para ibu kadang-kadang akan menyidangkan potongan-potongan jenazah kepada anak-anak sebagai camilan. Nah, baca aja udah bergidik ya. Hai, kembali lagi di Bali Encyclopedic Journey bersama saya Nila Wijayanti yang akan membawakan fakta-fakta menarik seputar alam semesta, sains, sejarah, dan apa yang terjadi di sekitar kita. Pada kali ini kita membahas tentang suku Fore, salah satu suku yang peradabannya ada di negara Papua New Guinea. Apa dan bagaimana suku Fore tersebut? Let's check this out. Suku Fore, seiring jalannya perkembangan bumi kita dari masa ke masa, di pelosok hutan belantara Papua New Guinea terdapat sebuah suku yang sangat terasing yang dikenal dengan sebutan suku Fore. Suku Fore terisolasi selama berabad-abad. Itu sampai nggak ada yang tahu ya Fore sampai saat ini. Dan kemudian suku ini memiliki sejarah yang unik dan sangat kontroversial yang telah memikat perhatian dunia selama bertahun-tahun. Kenapa kita bahas tuntas? Karena suku Fore ini saya rasa sangat menarik sekali ya. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan suku Fore di Papua New Guinea. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kehidupan mereka itu adalah praktik kanibalisme yang telah ada sejak zaman kuno. Hal yang sangat mengerikan sekali ya. Sebagian masyarakat dunia bisa jadi tidak mengetahui tentang sejumlah orang yang tinggal di dataran tinggi Papua New Guinea tersebut. Namun sampai sekitar tahun 1930-an berita tentang sejumlah komunitas ini mulai terekspos. Apa dan mengapa suku Fore mempraktekkan kanibalisme? Karena suku Fore masih mempercayai bahwa dengan memakan daging manusia bisa memberikan kekuatan dan kesuburan kepada orang yang melakukannya. Namun perlu dicatat bahwa praktik ini tidak lagi umum di kalangan mereka dan jumlahnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Apa nggak cukup ya kalau makan sate kambing gitu? Kenapa mesti daging manusia sih? Mungkin bisa kebayang nggak sih kalau misalnya dia memakan orang yang dia kenal, misalnya ada sentimen pribadi atau orang itu nggak pas mau ditagih utang nggak bayar gitu, ya jadi sasaran kanibalisme. Dilansir dari catatan berita nasional geographic.co.id, kala itu seorang pencari emas Australia mensurvei daerah itu dan menyadari bahwa di dataran tinggi itu telah dihuni sekitar 1 juta orang di sana. Hal ini ditulis oleh Ray Ellen Michelle kepada NPR. Ellen menulisnya dalam sebuah artikel berjudul When People Ate People, A Strange Disease Emerged yang terbit pada 6 September 2016. Ketika para peneliti melakukan perjalanan ke desa-desa itu pada tahun 1950-an, mereka menemukan sesuatu yang sangat janggal dan sangat mengganggu. Pada saat itu juga di antara suku sekitar 11.000 orang yang disebut Fore hingga 200 orang per tahun meninggal karena penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Mereka menyebutkan bahwa penyakit itu bernama kuru yang berarti menggigil atau gemetaran.
Apakah ini flu atau apa ya? Mungkin kalau zaman dulu namanya flu, kalau mungkin sekarang namanya COVID. Setelah gejala muncul, kematian akan menghampiri begitu cepat. Jadi gejala pertama, mereka akan kesulitan berjalan, pertanda bahwa mereka itu kehilangan kendali atas anggota tubuh mereka. Mereka juga kehilangan kendali atas emosi mereka jika mereka terjangkit penyakit flu ini. Itulah sebabnya orang menyebutnya kematian karena tertawa. Keren banget ya kalau bisa mati sambil ketawa ya. Kayak nggak mikir apa gitu. Penyakit ini menyebabkan mereka itu tertawa tanpa sebab. Karena apa? Karena sistem saraf mereka itu mulai sulit untuk dikendalikan. Jadi ya mereka mulai ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Kemudian mengerikannya, sebuah laporan menyebutkan bahwa dalam setahun mereka tidak bisa bangun dari lantai. Banyak penduduk setempat yakin itu adalah hasil dari sihir ya. Kalau kebayang pada zaman dulu mungkin dikit-dikit apa-apa terus dikaitkan dengan magic, sihir, padahal sistem sarafnya mulai lumpuh, mulai mati karena penyakit tersebut. Namun penyakit ini umumnya menyerang wanita dewasa dan anak-anak di bawah 8 tahun. Karena penyakit ini di beberapa desa hampir tidak ada perempuan muda yang tersisa akibat menurunnya populasi penduduk, khususnya perempuan. Mereka terobsesi untuk mencoba menyelamatkan diri karena mereka tahu secara demografis mereka diambang kepunahan. Lantas apa yang menyebabkan kematian massal yang tak wajar itu terjadi? Jawaban itu luput dari para peneliti selama bertahun-tahun. Mereka terus mengadakan riset dan riset untuk mengetahui kenapa hal tersebut terjadi, kenapa terjadi kematian massal yang tidak wajar. Setelah mengesampingkan daftar kontaminan yang lengkap, mereka hanya mengira itu hanya masalah genetik. Jadi karena tidak ada result, mereka berkesimpulan bahwa hal itu terjadi karena turun-temurun sifatnya itu genetik. Pada tahun 1961, Lindenbaum melakukan perjalanan dari desa ke desa memetakan silsilah keluarga sehingga para peneliti dapat menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Lindenbaum yang terus menulis tentang epidemi tahu bahwa masalah itu bukan karena genetik. Lindenbaum memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi dan ternyata firasatnya itu benar sekali pemirsa. Masalah itu ada hubungannya dengan pemakaman. Jadi secara khusus terdapat hubungan kematian yang aneh dengan tradisi memakan mayat di makam. Di banyak desa, ketika seseorang meninggal, mereka akan dimasak dan dikonsumsi. Itu adalah tindakan nyata dari perasaan cinta dan kepedihan. Ilmu Rai. Jadi orang-orang Korea itu percaya ada quote di sini, jika jenazah dikubur akan dimakan cacing, jika diletakkan di atas panggung akan dimakan belatung. Korea percaya bahwa jauh lebih baik jenazah dimakan oleh orang yang menyayangi almarhum daripada oleh cacing dan serangga. Jadi itu quote-nya dari si Ray Ellen tadi. Perempuan akan membuang otaknya, mencampurnya dengan pakis dan memasaknya dalam tabung bambu. Mereka memanggang api dan memakan semuanya kecuali kantong empedu. Akan tetapi, para ibu kadang-kadang akan menyedangkan potongan-potongan jenazah kepada anak-anak sebagai camilan. Nah, baca aja udah bergidik ya. Kanibalisme tidak lagi menjadi Kanibalisme tidak lagi menjadi praktik umum di kalangan suku Korea. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai memahami bahaya yang terkait dengan praktik tersebut dan berupaya untuk meninggalkan kebiasaan mereka.
Pada saat ini, mayoritas anggota suku Fore menjalani kehidupan agraris, bergantung pada pertanian dan berburu sebagai sumber utama penghidupan mereka. So they live normally right now. Jadi mereka hidup dengan normal sekarang ya. Keberlanjutan suku Fore dihadapkan pada tantangan yang serius. Pengaruh budaya modern dan interaksi dengan dunia luar mengubah pola pikir dan gaya hidup mereka secara bertahap. Upaya dilakukan oleh beberapa organisasi dan pemerintah untuk memastikan kelangsungan suku Fore dan menjaga warisan budaya mereka tetap hidup. Mereka melihat bagaimana tradisi kanibalisme suku Fore telah mengubah pandangan dunia terhadap mereka. Namun, juga memahami bahwa suku ini memiliki dimensi budaya yang lebih luas dan penting. So, itu tadi kita cerita tentang suku Fore yang ada di Papua New Guinea dan dari sumber-sumber yang didapat dan dilansir dari catatan National Geographic.co.id. Jika kalian punya cerita yang lebih atau mengetahui lebih banyak tentang suku Fore, kalian boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Bali Encyclopedic Journey.